Tidaklah ada seorang muslim yang bila mana di rumahnya dibacakan maulid Nabi, yang bila mana di musolahnya diadakan maulid Nabi, yang bila mana di masjid, di majelis taklim, pondok pesantren, kantor kelurahan, kantor camat, kantor bupati, kantor gubernur, bahkan gedung DPR, MPR, istana negara diadakan maulid Nabi, illa rafa'allahul qahta, melainkan akan Allah angkat. Apa itu kohtok? Pecaklik kata orang zaman dulu. Kalau sekarang krisis ekonomi. Bahkan bukan hanya itu, wal waba'a wal balaya, Allah akan angkat daripada bencana dan musibah. Sungguh cocok sekali saudara kalau maulid saat ini kita rayakan. Sebab saat ini kita maulid tentunya beda di tahun-tahun yang telah lalu. Saat ini kita maulid di zaman, di musim pandemi COVID-19 atau virus corona, kolor dalam celana. Al-Imam Jalaluddin Asyuti berkata, dengan maulid corona akan segera hilang. Amin. Dengan maulid negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun. Kalau negara pengen menjadi negara yang subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi, enggak kekenaan krismon, adakan maulid. Kata Imam Jalaluddin Asyuti, tuh yang ngomong. Jangan maulid dibubar-bubarin, yang maulid didendak-dendain. Untung nggak ke negara kalau kita ngadain maulid? Untung nggak negara? Untung, sebab kita nolongin. Dengan ini mah dikasih bencana berupa penyakit, kudunya mah deketin Allah, bukan malah Allah dijauhin. Masjid digembok, musola dikunci, majelis taklim pada ditutup-tutupin. Awas, jangan berbilang nih gua ngomong begini. Aku ditangkap lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم:
Man allama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala aydan inna allaha wa'adani idza muttu an yusmi'ani ala man shalla alayya wa ana fil madinati wa ummati fi masyarikil ardi wa magharibiha. Wa qala aydan la yara wajhi salasatu. Wa qala aydan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala sultanul arifin al-imam Jalaluddin as-Suyuti ma min muslimin yuqra'u fi baitihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba'a wal balaya. Wa qala Ibnu Malik fil Khalasah wa khabar al-mahzur qaddim abada wa ma lana illa tiba'u ahmada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah maulid yang berbahagia, sebagaimana biasa izinkanlah AA meminta maaf. Ilok nggak boleh saya dipanggil AA. Abang atuh kudu ditangkap sama polisi. Apanan di Bandung ada mubalik yang kesohor Aagim namanya. Atau bagian di Pondok Benda ada Aabret namanya. Berat Abret di sana. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali AA ini telah su'ul adab, jelek tata kerama, orang ada sopannya. Duduk di atas panggung di hadapan hadirin hadirat semua, diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara maulid yang mulia ini. Oleh karena itu kalau nanti banyak kata-kata AA yang salah, jangan be atuh. Salahnya mah itu mah di mana baik. Maafin be ya. Maafin be ya. Apanan? Pada tahu dewek sebenarnya amah kagak urut dipanggil kiai. Jadi kalau digeroin kiai teh perasaan hati sing sereblak, sing sereset merinding. Apalagi tadi sampai dikawal dibarengin sama hadroh, perasaan di jalan kayak kagak napak. Dipikir-pikir alabatan ondel-ondel, agak urut pisan. Sebab yang namanya kiai selain ilmunya tinggi, pengalamannya luas, punya pesantren, muridnya banyak, akhlaknya bagus, suri tauladan buat umat, nggak pernah ngebingungin umat, nggak pernah ngerecokin umat, berani bicara benar, berani bicara salah. Kalau memang benar ya benar omongin, kalau memang salah ya salah, takut-takut tuh. Sebab kiai mah warasatul anbiya, pewaris para nabi, nggak boleh penakut. Yang penakut mah tuh tentara, polisi. Saya ngomongnya pelan-pelan, takut ada orangnya ditangkap lagi. Lah emang saya salah kalau ngomong, saya ngomongin tentara, polisi, penakut. Lah kagak salah ini. Kenapa
disebut penakut, kemana-mana kayak nyoren-nyoren pistol, polisi sama tentara. Berak-berak, pistol dibanjut. Jadi kagak urut dipanggil kiai, kagak urut dipanggil ustaz. Saya mah cuma hanya sebatas casingnya doang. Emang apa itu casing? Casing itu ompol bocah. Cuma pesing. Saya mah pakaiannya doang, bau-bau kiai, bau-bau ustaz. Saya mending gini bau-bau kiai, bau-bau ustaz daripada nanti jadi ustaz jadi kiai bau. Emang ada kiai bau, ustaz bau banyak. Kiai ustaz mana? Kiai ustaz yang mau ngamalin ilmunya. Dan ustaz yang gak ada rasa pedulinya terhadap agamanya dewek, agamanya dihina, dia diam, nabinya dihina, diam. Kalau kiainya diam, ustaznya diam, siapa yang peduli terhadap nabi? Siapa yang peduli terhadap agama? Yang paham aja nggak, yang pahamnya dia ngerti, yang ngertinya dia diam. Jadi hidangan Karang Taruna, pikir-pikir. Hidangan jawara yang kagak tahu tentang agama. Nggak boleh agamanya dihina, nggak boleh nabinya dihina. Barisan terdepan, siapa yang berani menghina nabi kita? Siapa yang berani menghina agama kita? Jawara dan Karang Taruna yang terdepan. Kiai mama ustaz penakut sudah di belakang deh. Yakin Karang Taruna suruh ludes duluan. Orang di Meglojo. Kalau gelojo apa ya? Iya, sembrono. Al-Imam Jarmuji mengeluarkan syairah. Ini dikhususkan untuk para ulama, para kiai dan ustaz. Luar biasa ini syairah. Apa kata beliau? Asadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Ngantuk banyak serius. Kebentetan menurut. Fasadun kabirun, satu kehancuran yang amat sangat luar biasa, satu bencana yang besar, bahkan bisa mengalahkan bencana gempa yang disertai sama tsunami di Aceh dulu. Tsunami di sini ada tsunami yang kekuatan gempanya pada saat itu 7,5 liter apa berapa tuh ya, saya udah lupa lagi, sehingga menewaskan ratusan ribu saudara-saudara kita di Aceh. Bayangkan saudara, itu baru 7,5 liter, apalagi kalau segantang, habis orang Aceh. Bencana gempa yang disertai tsunami dengan kekuatan gempa 7,5 skala Richter itu masih dikategorikan kecil. Mau tahu ini kategori Ucek? Kategori itu yang ada di pohon nangka itu kategori. Itu mah gori ya. Ada yang lebih dasar daripada itu apa? Alimun mutahatikun. Apa alimun mutahatikun? Ulama, kiai, ustadz yang nggak ada rasa tanggung jawabnya terhadap agamanya, nggak mau ngamalin ilmunya, nggak ada rasa pedulinya terhadap agamanya dewek, agamanya dihina diam, nabinya dihina diam. Kenapa kiainya diam, ustadznya diam? Sebab kiai ustadznya penakut. Takut kenapa? Takut nanti nggak disumbang pesantrennya, nggak disumbang masjid dan musolahnya. Apa artinya pesantren mentereng? Apa artinya masjid bagus, musolah gedung tanpa kita punya kehormatan? Mending kayak zaman dulu, kiai-kiai zaman dulu, guru-guru kita zaman dulu, pesantrennya balai rombeng, gubuk, pesantrennya panggung pakai telupuh. Mau tahu ini telupuh, bambu gombong dicacat. Bahkan ada satu cerita, ada ustadz diondang sama orang tahlilan, rumahnya panggung pakai telupuh, kagak disarapin apa-apa.
Ketika mimpin tahlil, ustadznya meringis sedih. Semuanya pada sedih karena ustadznya sedih. Udahan tahlil, santrinya nanya, Pak Ustadz tadi nangis ketika mimpin tahlil. Apa ke Pak Ustadz ingat sama dosa? Bukan. Ngapa? Anu gua kedempet. Luar biasa, saudara. Makanya saat ini banyak kiai yang diam, banyak ustadz yang diam. Manakala nabinya dihina, manakala agamanya dihina, diam. Kenapa? Takut dengan jabatannya, saudara. Takut nanti nggak makan, takut pesantrennya jelek. Masa bodoh agama dihina, masa bodoh nabi dihina. Yang penting rumah gua bagus, yang penting mobil gua mewah, yang penting pesantren gua gedong. Apa artinya gedong kalau nggak punya kehormatan? Menikah jelek, punya harga diri daripada pesantren nggak punya kehormatan. Hati gue ini kesurupan kali. Kesurupan kayak Nur Ali kali gue ini. Jadi kagak urut dipanggil kiai, kagak urut dipanggil ustad. Saya mah cuman ustad. Emang beda bahasa Arab mah beda huruf beda makna. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Sunda ge beda huruf beda makna. Salah satu anugerah yang Allah berikan terhadap bangsa dan negara kita ini mengenai bahasa. Di negara lain paling 3-5 bahasa, tapi Indonesia ribuan bahasa. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan terhadap bangsa dan negara kita. Tapi kita tetap bersatu di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Tapi saat ini mau ada orang yang siap memporak-porandakan persatuan dan kesatuan sesama bangsa dan negara kita. Makanya kita sebagai anak muda jangan tinggal diam. Siapapun yang mau mengacau balaukan tentang persatuan dan ukhuwah Islamiyah, kita harus terdepan. Kagak berani lu, kagak berani ngomongnya gitu. Takut mati lu. Mati, kapan-kapan dia bakal mati. Jadi kena mati terhormat daripada hidup dalam kemaksiatan lu. Kesel gue jadinya. Gue kesel wae. Indonesia luar biasa, saudara. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air, cinta bangsa, cinta negara, cinta bahasa sebagian daripada iman. Bekasi kota ini, Jati Asih ini masih luang lingkup daripada Jawa Barat. Jawa Barat itu 80% berbahasa Sunda. Luar biasa Sunda. Beda huruf akan beda mana, apalagi bahasa Arab. Bahasa Sunda beda dulu. Antara burit dan berit beda, saudara. Berit dan birit pun beda. Apalagi birit dan burut. Luar biasa. Sungguh beda sekali, saudara. Ayo kita terjemah bareng-bareng. Burit apa artinya? Sore, berit apa mananya? Tikus, birit apa artinya? Pantat. Nah kalau buruk, kondor. Alias turun brok. Apalagi bahasa Arab, Ustadz Makezal itu guru. Apa artinya guru? Bahasa Sunda lagi weh. Digugu, ditiru. Digugu teh didengar nasihatnya, ditiru dicontoh akhlaknya yang bagus. Itu namanya ustad. Kalau saya ustad Makezal, apa artinya ustad? Ustad itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres ustad. Ya, habis kagak deres bagaimana ke arah ustad? Mana-mana ya ora. Mangkaning, mangkaning. Maaf ya kalau ada mangkaning, maaf. Mangkaning. Sehari-harian ustad masa sarungan baik, encek. Gak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya. DBA yang ada di garap. Bukannya ustad mah jarang anak kalangka belakang baik. Saya punya teman ustad di Kerawang, emang anaknya sekarang berapa? 12. Malah lagi bunting lagi sekarang. Kadang-kadang panitia yang terlalu berlebihan. Kadang-kadang saya sampai digiring-giring. Ini susah ngelangkah gitu. Kayak ikan cecereng ngegiring-giring tai di tali. Kagak urut pisan. Saya pernah diundang di daerah Bogor, persis di depan IPB.
IPB itu adalah Institut Pertanian Bogor. Tahu nggak institut? Itu yang meledak bau. Itu mah kentut ya. Begitu saya digeroin sama MC, ngeloyogal saya ke panggung. Sampai ke panggung saya pelahan, pelohok, ngaget. Kenapa? Disambut sama Dordar petasan. Sejelek-jelek. Saya baru ngalamin kayak begini penyambutannya, petasan posing jelek-jer. Dan saya pikir saya ini besan apa pengantin sunat ini. Selama kagak mati urusannya. Nah sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah gimana baik, maafin deh ya, maafin deh ya. Yang sangat saya hormatin Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi Besar Muhammad yaitu Saudara Khalid Saputra beserta seluruh jajaran daripada Tatang Taruna Karang Taruna Kelurahan Jatirasa. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap panitia dan Karang Taruna Jatirasa yang telah mampu mengadakan acara Maulid Nabi Besar Muhammad. Sebenarnya panitia kagak urut kudu minta maaf sama kita. Enggak urut panitia kudu berterima kasih sama kita. Yang urut minta maaf, yang urut berterima kasih adalah kita terhadap panitia. Kenapa? Sebab gara-gara panitia kita bisa hadir maulid. Sebab kalau kagak gara-gara panitia, emang mau malam-malam gini kita sing beragung di sini. Walah, kita berikan apresiasi tinggi-tinggi terhadap Karang Taruna kita. Kita doakan mudah-mudahan Karang Taruna kita akan selalu lebih maju lagi ke depan. Amin. Dijadikan orang-orang yang soleh. Udah cukup soleh deh udah. Mangkaning banyak rintangan dan tantangan yang dialami sama panitia, apalagi ketika penggalangan dana. Panitia utak-atok dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu RT ke RT yang lain demi untuk terselenggaranya ini acara. Ada yang ngasih kagak karang, kadang ada yang kagak ngasih. Udah kagak ngasih omongannya nyelekit sama panitia. Kata panitia, "Assalamualaikum, salam. Dari mana ini abring-abringan wae? Dari Pondok Benda. Ada apa ya?" Saya panitia maulid bang. Panitia maulid di mana? Biasa we atuh. Musola saya sono. Lah maulid di musola lu make abrak-abrakan ke kampung gua. Jangan sembarangan lu ngomong ya. Lu kira gua takut apa? Kenapa mau nanya sama lu? Emang pada darah tinggi semua? Kenapa mau nanya sama lu? Emang gak iya maulidnya di musola gua? Di kampung gua? Sekarang gua apa-apa jauh-jauh abrak-abrakan ke kampung lu. Dengerin malu ya. Sekarang gua mau nanya sama lu. Kalau nabi lu emang beda apa sama nabi gua? Agama lu sama agama gua, bangsa lu sama bangsa gua, negara lu sama negara gua, bahkan nabi lu pun sama nabi gua, sama-sama nabi. Wajar gua datang ke kampung lu jauh-jauh karena gua sebenarnya kasihan sama lu supaya lu dapat syafaatul ujmah nanti di hari kiamat. Sekarang lu mau ngasih mual sama gua, ayo lu ngasih mual lu. Jangan sampai gua cekek nih. Buset, panitia kesurupan. Wajar-wajar saja kita mintain ke negara orang yang penting selagi agamanya sama. Jangan kata baru beda RT, beda kampung, beda negara jadi masalah. Juga yang sangat saya hormatin Ketua Dekem DKM Beren. Ini tulisannya Dekem. Ketua DKM Musola Nurul Jannah yaitu Saudara Rudi Harotono. Kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya, berkah dalam hidupnya.
Yang sangat saya hormatin Al Ustaz Muhammad Siddiq, Ketua DKI Masjid Baitul Mukminin. Yang sangat saya hormatin Ketua RW 01 Bapak Fahrul Rozi. Yang sangat saya hormatin Ketua RT 04 Al Ustaz Syarifuddin. Yang sangat saya hormatin Bapak Haji Sonang. Yang sangat saya hormatin, saya mau ceramah baca ini doang. Gue belum ngalamin nih. Ya kalau kakak sebut mah ngacungnya telunjuknya ya. Penghitung bocah kelas 2 SD belajar baca. Yang sangat saya hormatin itu orang tua kita Bapak Haji Mimi. Yang sangat saya hormatin Bapak Haji Imi. Yang sangat saya hormatin Bapak Haji Riman. Yang sangat buset bener nih. Yang sangat saya hormatin Bapak Ustadz Bonang Borisman. Dan yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi. Enggak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur-leluhur kampung Pondok Benda. Keluhun-keluhun Pondok Benda pun saya hormatin. Bahkan dedemit-dedemit, siluman Pondok Benda saya hormatin beserta keluarga. Kagok malam Jumat ini. Bahkan dedemit siluman genderuwo kuntilanak. Sekampung Pondok Benda saya hormatin. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu. Awas lo ngeganggu gitu. Ini mau ceramah main debus ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini Aa nggak bakalan banyak bicara. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Bebas ngedengerinnya mau sambil memakan ya, orang apa-apa. Saya ini yang ngomong. Saya mau ngomong di situ ngedengerin sambil memakan. Jadi gegares baik. Apa lu bentetnya tahu. Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tuntunan, jangan tuntunan jadi tontonan. Zaman sekarang mah tuntunan cuma jadi tontonan. Wah hadirnya nanya dulu kiainya dari mana, ustaznya dari mana, rame apa kagak? Gak usah kiai, gunung rame lu mah. Tinggal memang topeng bawa kemari. Akhirnya mah tuntunan cuma jadi tontonan. Apalagi perempuan, ibu-ibu paling kompak siang malam hadir maulid. Baju mau digunta ganti warna-warni rupa-rupa. Akhirnya mah lakinya paru-paru. Yang ke paru-paru gimana mikir seragaman dia? Ininya cekakakan wae nagak kiai no. Laki mah diintip ngap-ngap di rumah. Kayak ikan keting kena limbah. Syukur alhamdulillah yang bahwasanya pada malam hari ini di malam Sayyidul Ayyam kita telah dapat berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bermusafahah di ini haflah yang mubarakah. Tujuan kita sama adalah ta'ziman wa takriman, memperingati hari dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jangan takut saudara, peringatan maulid yang kita laksanakan saat ini nggak akan cuma-cuma. Bahkan Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah berkata, apa kata beliau? Ma min muslimin yuqra'u fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba'a wal balaya. Tidaklah ada seorang muslim yang bila mana di rumahnya dibacakan maulid Nabi, yang bila mana di musolahnya diadakan maulid Nabi, yang bila mana di masjid, di majelis taklim, pondok pesantren, kantor kelurahan, kantor camat, kantor bupati, kantor gubernur, bahkan gedung DPR, MPR, istana negara diadakan maulid Nabi, illa rafa'allahul qahta, melainkan akan Allah angkat. Apa itu kohtok? Pecaklik kata orang zaman dulu. Kalau sekarang krisis ekonomi. Bahkan bukan hanya itu, wal waba'a wal balaya, Allah akan angkat daripada bencana dan musibah. Sungguh cocok sekali saudara
kalau maulid saat ini kita rayakan, sebab saat ini kita maulid tentunya beda di tahun-tahun yang telah lalu. Saat ini kita maulid di zaman di musim pandemi COVID-19 atau virus corona, kolor dalam celana. Al-Imam Jalaluddin Asyuti berkata, dengan maulid corona akan segera hilang. Amin. Dengan maulid negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun. Kalau negara pengen menjadi negara yang subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi, enggak kekenaan krismon, adakan maulid. Kata Imam Jalaluddin Asyuti tuh yang ngomong. Jangan maulid dibubar-bubarin, yang maulid didendak-dendain. Untung nggak ke negara kalau kita ngadain maulid? Untung nggak negara? Untung, sebab kita nolongin. Jangan ini mah dikasih bencana berupa penyakit, kudunya mah deketin Allah, bukan malah Allah dijauhin. Masjid digembok, musola dikunci, majelis taklim pada ditutup-tutupin. Awas ya, awas, jangan berbilang nih gua ngomong begini, awas. Ntar gua ditangkap lagi. Sebelum gua Bang Rudi tangkap, Karang Taruna tangkap, RT RW tangkap. Enak mentangkap baik. Orang maulid, kalau maulid mah bicara cinta, saudara. Yang namanya cinta mah wal ada yang bisa ngelarang. Ini kan bicaranya cinta, yang penting protokol kesehatan laksanain, betul? Ini luar biasa maulid di tengah-tengah COVID-19 virus corona. Di daerah orang mah kagak berani, di kampung orang kagak berani acara besar-besaran begini, panggil paling ngeriung di dalam musola. Tapi di Pondok Benda mah luar biasa. Kenapa? Karena saking cinta ke baginda Rasulullah, karena yakin dengan Rasulullah, dengan maulid corona akan segera hilang di muka bumi Indonesia. Gara-gara corona ini, cerita di balik corona ini mah ya, lagi cerita di balik corona. Orang suruh pada pakai masker, nenek-nenek, aki-aki lu cek, suruh pakai masker, ambekannya gitu 3 minggu sekali. Kagak pakai masker gitu. Ada ustad giran khutbah hari Jumat. Pagi tahu mau khutbah pagi ngebelok wae makan ngejengkol. Lalap pete, kalau makan jengkol lalap pete kan ogah diberhentiin. Begitu khutbah pakai masker, bayangin. Itu napas keluar, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Pingsan akhirnya ustaz. Bukan pingsan kena corona, keracunan napas dewek. Nah, orang zaman sekarang gara-gara corona orang miskin berobat sakit udah kagak mau berobat ke rumah sakit. Habis takut katain corona, akhirnya mah sakit kagak diobatin, mati-mati juga. Kita mah manusia keturunan mati, betul? Nah, kita mah keturunan mati. Nggak ada yang jago di dunia ini mah, biar kata jago silatnya, beksinya jago, Cimande, Cikalong, Cikampek, Cibitung, Cianjur, Lawa. Nggak ada yang jago, bakal mati. Terus kena corona mati, nggak kena corona ge mati. Karena corona, maaf ya, corona itu bukan penyakit yang dirasain demam tinggi, meriang, pilek, ampek tuh, bengek. Itu penyakit dari zaman Nabi Adam udah ada belum Pak? Udah ada. Pan kita setahun sekali ya, setahun sekali Allah turunin penyakit sama kita di malam Rebo bulan akhir bulan Sofar atau Rebo Wakasar. 320.000 macam penyakit tuh. Kita dianjurkan sama para ulama, para kiai,
Awas, malah berbawa kasar, waktunya Allah turunkan penyakit 320.000. Lu jangan pada diem aja. Hayu pada ngumpul di masjid, hayu pada ngumpul di musola, baca Yasin, lepas salam qaulamin Rabbil Rahim 313. Tuh menjaga supaya penyakit jangan kena sama kita. Sekarang udah ada jelas corona, umpama ini dia umpama. Katanya orang kodok benda yang kena nggak orang kodok benda? Enggak, katanya orang Kerawang kagak. Ini yang jelas yang mana sih, Mas? Jadi bingung. Jadi jangan takut yang berlebihan, Cek. Maaf. Ya, nih, kalau takut berlebihan kan ntar imun kita turun, imun. Tuh mau tahu ini imun. Itu kalau kita makan sama lalap imun enak. Nah iya, senjata kita mah cuman doa. Minta ke Allah, penyakit Allah yang punya, kita Allah yang punya, langit Allah yang punya, serahkan dia sama Allah. Yang penting ngedoa, minta sama Allah. Baca tuh ratibnya, bismillahirrahmanirrahim, ya durru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas. Biar yakin, ngapa jadi pada ngambang daripada dibaca doang. Jadi kesel gua, keduduran. Gara-gara corona, saya punya tetangga, Pak. Tetangga saya habis beranak kesurupan baik. Orang kesurupan, ntar kesurupan. Didatengin dari pihak puskes, katanya mah ini mah bukan kesurupan, corona. Buset, ada berapa biji tuh Ustadz itu masih air. Bahkan teman saya bisulan, ingkud dia, ke dokter datang. Yang namanya bisulan sesekelen dia. Dipelangkakan sama diketek, meriang. Dia datang ke dokter, saya ini bisulan, sampai meriang di awak saya ini. Kata dokter, Pak maaf, ini bukan bisul sembarang bisul. Ini bisul corona. Buset, langsung jajak teman saya. Jangan sampai ada dokter, gua gebukin karung. Gua bisul. Nggak apa-apa corona. Jadi bingung kita jadinya. Sekarang razia masker, bukan razia STNK, bukan razia KTP, bukan razia SIM. Akhirnya kalau orang kagak punya, tetepnya kagak punya. Biar kata harganya murah itu masker, orang kagak punya, tetep kagak punya. Akhirnya daripada ntar kena razia, akhirnya apa? Hutang dirinya digunting, dikaretin. Lah ketutup semua, Cek, mukanya. Kalau memang ini corona cepet tepa, tahu nggak Pak tepa? Tepa apa tepa? Tertular ya. Biasanya yang gampang tertular itu binatang. Sebab kenapa binatang itu lebih peka ketimbang manusia? Itu binatang nyantai baik. Itu udah pada ngeliat belum kambing sama domba pakai masker? Boro-boro kambing, domba, kucing, orang gila ablang-ablangan wae telanjang kemana baik. Itu di emper toko kagak pernah mandi. Beraknya kagak cebok acat. Kagak pakai masker orang gila. Jadi keleh sama orang gila. Orang gila mah keyakinannya mantep. Gua pakai masker kagak, ujung-ujungnya mati. Emang pertama kali ada corona di mana? Di Wuhan, no. Belah mana? Ciangsana. Wuhan. Di Wuhan cuma 2 minggu kelar. Lah di kita sampai ampleng-amplengan begini. Gara-gara corona, bocah kagak bisa sekolah. Udah berapa tahun, lu tau nggak sekolah? Sekolahnya online, Cek, boro-boro online. Berhadapan dia bocah, jarang merhatiin gurunya. Apalagi online, akhirnya sekolah bukan bocahnya, emaknya, berapa moyangnya. Bocahnya masuk sekolah, paling 2 menit ke sononya mah belajar main game. Bukan malah pintar tuh bocah. Yang ada mah pada lamun, bocah udah kene. Gara-gara corona,
Jadi pada bego bocah. Ini mencerdaskan bocah apa membegokan bocah? Biar kencang mencerdaskan apa ngebegokan? Tuh, gua mah kagak ngomong. Bahkan maaf ya, maaf Pak, maaf ya, bukan saya mau pamer, jangan tersinggung. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu tahu. Saya di rumah punya TV 14 inch. Merek Sarap apa-apa ya. Saya nonton berita ada bapak-bapak nyopet HP. Diinterogasi sama polisi. Pak, kenapa nyopet HP? Interogasi, mau tahu ini interogasi. Ini. Yang pakai nyambel tuh interogasi. Terasi itu mah. Bicara interogasi Pak, saya punya cerita ya. Ada polisi nginterogasi supir habis kecelakaan. Tanya tuh, ini bang bagaimana ceritanya kronologisnya bang? Sampai banyak korban begini. Saya begini Pak nih ceritanya ya. Saya kan bawa mobil nih kecepatan tinggi Pak. Terus ujung-ujung Pak, ujung-ujung apa ya ujung-ujung? Tiba-tiba remblong. Terus saya mau banting kanan, ada orang jalan berdua Pak. Mati tuh orang. Saya mau banting kiri, lebih parah Pak. Ada berapa emang? Ada yang hajat Pak. Lagi nerima besan lagi. Coba sekarang bagaimana kalau posisi Bapak kayak saya? Kata polisi, ya pasti saya banting kanan sebab korbannya berdua sedikit. Saya ge Pak, nggak kudu diajarin. Saya ge banting kanan. Terus kenapa yang berdua ini nyebrang Pak? Nyebrang kemana? Ke kiri ke yang hajar. Terus ya saya break sama seksi tuh. Bego. Emang dia bego Pak. Lu yang bego. Lu mah dendam lu. Begitu diinterogasi ya sama polisi. Kenapa nyopet HP? Pak, buat anak saya sekolah Pak. Nah, emang sekolah pakai HP apa? Lah iya Pak, lah Bapak ketinggalan zaman. Di zaman sekarang nggak sekolah Pak, semenjak ada corona anak-anak nggak pada sekolah, anak Bapak yang ke sekolah, sekolahnya pakai HP online. Terus kan saya mah orang belangsak Pak, boro-boro beli HP, masaknya pagi masak sore orang. Daripada ntar anak saya bego Pak, mending saya nyopet HP. Bahkan saya di penjara, yang penting anak saya terpinter. Coba ngapa lihat ya di mana hati nurani para pejabat. Lihat tuh rakyat di bawah pada susah. Di mana hati nurani para pejabat, para menteri, para dewan ya. Orang pada susah no. Pantes saya ceramah begini, saya di gedung DPR MPR sana. Lagian siapa yang mengundang saya kesana? Emang ada yang ngundang? Kalau ada yang ngundang ini, yang kata diundang yang mau diamplopin, diborgol bisa saya. Ini mah cerita di balik corona. Sekarang suruh mencuci tangan, umat Islam mah kagak kudu diajarin. Betul? Sebab kata Nabi, an-nazofatu minat, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kenapa orang kafir luar daripada Islam Pak paling ketakutan sama corona? Kenapa paling ketakutan? Sebab dia menjorok. Apa dia digares? Betul? Enggak ada larangan haram, dia mah semuanya halal. Apa dia digares? Lah umpama tokek, kayaknya nih tokek enak dipecat, dimakan. Lah anak tikus kue sambel. Kalau berak kagak cebok, orang barat tuh. Ceboknya pakai apa kalau orang barat? Pakai tisu. Kalau iya ada tisu, kalau kagak kulit durian dipakai. Luar biasa. Ini mah cerita di balik corona. Masalah kebersihan, kita dianjurkan sama Nabi awal. Kalau mau masuk ke masjid, cuci tangan, cuci muka, ya, cuci kaki, apa namanya cek? Wudu. Terus mau makan, kata Nabi cuci tangan, baca bismillah dulu, terus baca doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Berak itu mah.
Mau tidur kayak kita mah nggak lepas dari doa ya Pak ya. Mau tidur baca doanya dulu. Apa sih doa mau tidur? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Doa mau tidur bagaimana sih? Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut. Baca bismillah 21 kali. Siapa orang yang baca bismillah 21 kali mau tidur, dijaga oleh Allah. Mual bakal kemalingan, mual bakal kecopetan, mual bakal kerampokan. Apalagi kalau yang bacanya orang melarat, yakin rumah. Sampai kiamat datang yang mual ada yang rampok. Sekarang dibalik cerita corona, subuh dulu jaga jarak. Orang berjamaah, berjamaah itu disunatkan kudu rapat. Ini kan semeter. Itu mau sholat apa mau senam tuh? Suruh jaga jarak, cek. Kalau memang mau diperketat semua. Kalau mau ditutup, tutupnya udah semua. Pasar tutup, diskotik tutup, tempat jaga tutup, WC tutup. Biar di mana lo? Iya, jangan ini mah kegiatan Islam yang diperketat, dipersempit. Pasar tetap buka, diskotik tetap buka. Jablay emang jaga jarak, jablay. Ilok ya, jablay ini kata jablaynya. Datang pelanggannya, Bang. Karena sekarang lagi musim corona ya ini. Jadi kita kata pemerintah kudu jaga jarak. Jadi saya ngeladenin abang semeter bang. Nah itu bagaimana ini? Nah kepunyaan abang sambung aja. Pakai apa? Pakai pralon bang. Nah, luar biasa dengan maulid. Mudah-mudahan corona akan segera hilang. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bang, Pak, kita maulid ngapain? Kita maulid adalah mengharap syafaatul uzma baginda Rasulullah. Tapi kok Bang, ada beberapa golongan umat Nabi yang tidak akan bisa mendapatkan syafaat Nabi. Na'udzubillah min. Kata Nabi begini, la yara wajhi salasatun. Mual bakalan bisa menatap wajahku 3 golongan umatku. 3 golongan umat Nabi yang tidak akan bisa menatap wajah Nabi. 3 golongan umat Nabi yang tidak akan bisa mendapatkan syafaat Nabi. Na'udzubillah min. Mana yang 3? Nih kita bahas ya. Yang 3 yang pertama doang. Sebab saya mau ada acara lagi ntar subuh nih. Pengajian bocah. Yang pertama yang bakal dapat syafaat Nabi adalah awaluha akul walidaini, anak yang durhaka kepada emak sama bapaknya. Mana? Mau kemana? Yang pertama apa kata Cek? Anak yang durhaka sama orang. Aku cinta sama Nabi tapi sama orang tua teledor. Jangan teledor ngapa sama orang tua. Sebab kalau kita teledor mau dapat syafaat Nabi. Apa kata Nabi? Ridhollah fi ridhol walidin wa suhtullah fi suhtil walidin. Ridhonya Allah ada di ridho emak sama bapak. Murkanya Allah ya ada di muka emak dan bapak. Kalau emak sama bapak kita ridho, Allah ikut ridho. Kalau emak bapak kita murka, Allah ikut murka. Jangan pada sok bener, kenapa jadi anak? Yang mentang-mentang pinter, yang mentang-mentang kaya, sombong orang tua. Sebab mual pinter anak, mual kaya anak, kalau ngejasa orang tua. Kudu tahu asal apa jadi orang. Gue mau ceramah ngomel. Habis gue kesel. Emang kita pantas sudah disebut anak yang berbakti sama orang tua. Belum pantas kita mah. Kita mah lebih sayang sama orang lain, lebih bangga sama orang lain ketimbang orang tua dewe.
Lebih hormat sama bendera ketimbang orang tua. Bendera mah hormat, merah putih mah bapak lu gak dihormat. Orang tua mah ada bosan ya, mesti anak, capek. Apa anak, apa-apaan. Yang kata anak 10 gitu bosan ngurusin anak 10. Anak mah 10 ngurusin orang tua apa hiri-hiri baik. Orang tua sakit nanti dioper anak yang belah wetan, bosan anak belah wetan oper belah kulon, oper belah elok belah kidul, kecapean mati juga. Emaknya datang, Neng tong antar emaknya. Antar kemana, Mak? Antar kemana? Ke klinik tong. Emang apa sih? Apa walatan haruma kata Allah, nggak boleh ngebentak sama mbak. Itu udah dibentak sama mbak. Antar kemana, Mak? Ke klinik, ke dokter. Emang apa sih? Emak lambat mentong. Suek bener. Segala suntik emak duit lagi langka. Dan kondangan saya. Suntik mati ya emak. Emaknya melohot. Emaknya tunduk. Diomelin manatnya ya Allah. Salah saya ya Allah. Anak saya nggak salah, masih dibela, ya kan? Anak saya nggak salah ya Allah. Yang salah saya ya Allah, saya nggak bisa mendidik anak, sehingga anak saya berani ngomelin saya. Kita mah boro-boro. Dulu mah kita lagi orok nih, mata kita nggak bisa melek, rapet sama belek. Bagaimana emak kita sama bapak kita menghilangkan belek-belek yang merapat mata kita? Diletakin, dicilatin, dilanotin. Berarti yang tahu rasanya belek emak sama bapak. Kita pernah ngeletakin belek emak? Kita pernah ngeletakin belek bapak? Soal bakalan kita boro-boro ngeletakin belek emak, belek bapak. Emak sama bapak ngegojo deh sakit di kasur. Udah nggak ada daya upaya. Berbahagialah anak yang masih punya orang tua. Biar kata orang tua udah ngegojol di kasur, udah nggak ada daya dan upaya, tapi tetap ada tempat buat kita sesanu sebagai anak sama orang tua. Bukannya sabar mah itu urusin orang tua. Hayu cebokin tuh lagi sakit. Sebab udah sehat mau ini disebokin. Ma, bebek, mana ma? Gue mau kondangan sini dulu, cebok dulu. Belum cebok. Nah, begini. Kita marah, ngurusin orang tua. Labrak-abrakan. Tahu saya ke Jati Asih ke sono. Kelurahan Jati Asih nyariin kebun. Nyari daun kelor, gue tahu. Awak emaknya pagi sama sore keprak-keprak di daun kelor. Apa maksudnya? Biar buru-buru mati. Jangan pakai daun kelor. Pengen buru-buru mati orang tua sakit. Pakai batang kelor. Yang segini betis. Dua bugil, habak. Mati. Bapak kita capek, letih, lesu, loyo, pulang dari kebun, rumah kebun masih lega. Pas macul ya Allah, letih, lesu, loyo, lapar. Apa yang dipikirin anak? Bahkan saya punya teman bang, Pak punya teman ya. Teman saya kuli nyikup, tahu nggak nyikup? Sikup, bongkar muat pasir di mobil tronton. Unggal ari ngejegir di pinggir jalan di lampu merah nungguin mobil truk lewat bawa pasir. Dia ngejegir begini. Ada lewat mobil tronton diburik-burik. Waktu dilemparin sikupnya blok ada di bak tronton. Dia malah larian. Bagian yang penting sikup gua udah naik. Begitu naik kepeleset bang, belonjol jatuh.
Ya, sebelah kakinya kelindes, cek. Kelindes ban tronton. Dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, Pak, ini harus diamputasi. Karena memang udah remek. Enggak lama anak-anaknya pada datang. Nangis ngeliat bapaknya udah nggak punya kaki sebelah. Apa kata bapaknya? Neng Tong, kagak perlu gua ditangisin sama lu. Dengerin sama lu pada. Bagian gua saat ini nggak punya kaki. Kenapa gua nggak punya kaki? Karena gua selalu mikirin lu semua. Gua takut lu kagak makan. Gua takut lu gak sekolah. Gua takut lu bodoh. Akhirnya kayak buah kulit nikung. Tapi lu jangan kira gua punya kaki sebelah. Gua berhenti usaha demi lu. Gua mau akan berhenti usaha selagi nyawa gua masih ada. Tuh orang tua pulang dari kebun capek. Begitu anaknya keluar dari rumahnya umur 3 tahun, Baba ulang. Ya Allah, Raja Baba. Raja Baba. Langsung paculnya dilemparin. Buar. Cek, sembarangan banget buang pacul. Ketahuan bini lagi sesat. Gua aku ketimpa pacul. Habis sekarat. Malah anaknya ditimang-timang nang-ning nang-ning kong nang-ning kong. Bini lu sekarat no. Aduh, anak kata apa? Raja Baba. Mani katet. Bini lu mati no. Mani katet. Ngomongnya ke katet. Ngomongnya ke katet. Padahal maaf ya, demi Allah, demi Rasulullah, kagak katep ini kagak. Gue cuma digeseng gitu katep. Kagak ada orang tua yang ngejelekin anak. Ada juga anak yang sokan ngejelekin orang tua. Nih dengerin ya, orang tua mah bisa ngejar rumah buat anak, beli kebun buat anak, ngejar kontrakan buat anak, beli mobil buat anak. Anak bisa kayak orang tua. Wah, bakalan bisa, anak mah bisanya dengerin nih. Anak mah bisanya ngejual rumah orang tua. Anak mah bisanya ngejual kebun orang tua. Anak mah bisanya ngejual kontrakan orang tua. Ngejual mobil orang tua. Sampai berantem sama saudara cewek ngerebutin bangga orang tua. Kebodohan gue kayak bingung jadinya. Malam Jumat sih nih. Orang mau dibuka dulu atuh. Orang tua mah gak ada bosannya ngasih sama anak. Orang tua gak ada bosannya dipinta sama anak. Anak coba, maaf kita semua sadar gak? Pernah gak ngirimin beras sekarung ke orang tua? Pernah gak? Kagak. Jangan jawab, jawab. Sokan nganterin kue sama orang tua. Sokan berapa tahun sekali? Setahun sekali. Kapan? Lebaran. Kita tahu. Kue apa? Rengginang, kembang ros, akar kelapa. Kue yang keras-keras ini. Tega banget lu. Sama bapaknya udah gak ada gizinya. Dikasih akar kelapa. Mau dimakan nyariin ember dulu. Direndam 40 hari 40 malam. Padahal itu belum tentu dimakan sama orang tua. Betul? Nggak percaya, buktiin. Apaan? Habis lebaran sih, habis sembahyang Id, ya kan? Kita mau nganterin sebelum lebaran, nganterin. Terus marema sehari lagi lebaran, nganterin lagi kita. Kalau marema apa yang nganterin? Nasi, ketupat. Ketika kita datang, Assalamualaikum. Salam, ada apa Neng? Nah, Bapak, ini kue, ikan, buat besok lebaran. Buat lu ya pada bagian rumah, Neng. Nih, asal lu pada makan ya dulu kenyang. Bagian, Mak, enggak. Gitu. Ini ikan apa Neng? Toh, ikan entok, Mbak. Namanya Mak, entok. Nih, emang lu nyari entok? Enggak sih Mak, miara tahu entok siapa? Bapak lu nyari entok baru ketemu.
disingkapkan cek. Mak, apa neng? Banyak berasnya mak. Nah, kan lu punya beras, enggak bawa aja 2 gantang oh ya oke. Cuma nganterin rengginang 5, 2 terus 3, ikat kelapa segala kecil, sama entong 2 ikat, 2 tetap. Saya pulang bawa 2 gantang. Itu dia belum ditentu dimakan sama orang tua. Nih, apa nabi sembahyang lebaran sembahyang Id kita di masjid. Habis sembahyang Id kan kita bubar semua ke rumah masing-masing. Pulang dari rumah sampai rumah kita langsung ngoncok ke orang tua. Semuanya keluarga kita ajak. Nih, kau ayo buruan kita ke engkau semua. Gancangan dikit nih. Gitu. Gancangan dikit dandan baik gua bisa dia. Kan kalau lebaran air mata teh cetek kenapa? Ya kalau lebaran air mata cetek. Kenapa tuh sedih wah? Ya jangan ngapa dikit toh. Ayo bang, tadi budek lagi. Sampai ke emaknya bapaknya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nenek. Ma, baba, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, lebaran. Nah, ini. Maafin saya. Apa kalau ngomong sambil nangis kagak damai? Emaknya nangis, dia nangis, bapaknya nangis, anaknya nangis, mantunya nangis. Ya Allah, cucunya umur 3 hari gue gelepakan. Apa kagak kangen mana cucu? Kok udah ada di pinggir gawir tuh bocah. Nangis dari 7:30 udah sembahyang Id, kelar setengah 8 lagi masih Isya. Berhenti kecapean sih. Pan hilang sampai timbul lapar ya. Mak, baba, lapar banget punya ketupat. Nah, ada kan ketupat dari lu. Kenapa? Mainkan itu dari lu. Ya Allah, itu emak sama bapak baik-baik men ya. Itu ketupat dari lu, entok dari lu, ujung-ujungnya dilebok lagi. Masya Allah, emak bapak. Nih, orang tua kaya, anak yang jadi raja, betul? Tapi kalau anak yang kaya, orang tua jadi apa? Jadi pembantu, percaya nggak? Ayo kita buktiin lagi ya. Kalau hari lebaran, anak yang datang ke rumah orang tua. Pas lebaran pas hari datang orang tua datang ke rumah anak. Ada apa bos lu kemana? Mak, bapak, tungguin gua. Emang lu baru mana? Mau jalan-jalan, mak piknik, mak. Ragunan. Gua capek ngeliat gaya. Kalian aku nanti lu dilet-let mau gaya. Bawa timbal segede bantal, orang kaya agehin buat emak sama bapak. Emak, bapak kalau masak tuh beras agak, masak bedewe. Gas baru boleh ngeganti, anaknya mau bawa timbal segede bantal. Sampai ke Ragunan di Pura tuh timbal makan berjamaah, kalau udah gaya, kalau udah singa. Orang tua mau makan dia masang gas dulu, gas bocor lupa gak dikasih tahu sama anaknya. Yang masang bapaknya aki-aki sambil ngerokok, bayangin. Gitu pasang cus, bukan nasi yang mateng, nenek-nenek aki-aki pada jeprak. Nih, orang nggak bawa, kenapa setahun sekali? Jangan gengsi lu bawa orang tua lu dewe. Jangan gengsi lu bawa bapak lu dewe. Mak, bapak, ayo mak, kita piknik mak. Jalan-jalan kemana? Ragunan. Sampai ke Ragunan nih ya nih. Nenek-nenek aki-aki lagi bengong baik. Nah, kita indik-indik begini. Jongklok-jongklok kan. Apa ke kanan gaya, kanan singa, kanan macan. Jadi nggak tanggung kita dorang ke orang tua. Lagi emak kita. Mau bayar udah jasanya emak, apa lagi?
emak makan ngidam, hamil melahirkan, nyusuin bang. Berapa tahun mak kita netein kita? 2 tahun. Berarti darah yang ada di awak anak itu RTT emak, betul? Ayo mau cari karomat di mana? Mau cari keramat di mana? Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki emak. Mau sombong bagaimana kita? Darah yang ngalir di awak kita RTT emak, betul? 2 tahun pak mak kita netein kita, betul? 2 tahun pak mak kita netein kita. Kembali sama kita semua. Apakah kita bisa netein mak kita? Oke, besok samperin ya emak. Samperin bapak besok emak. Pok samperin emak. Bang, samperin emak besok ya pok. Samperin emak. Assalamualaikum. Salam. Sehat mak. Sehat, ada apa lu neng kemarin? Kangen sama emak. Emak, lu ngapa sih neng muka lu merah kayak sedih? Mak, kayak mau nanya apa lu? Enti jawab ya pak. Lu mau nanya apa sih neng? Emang ceritanya lagi sedih, lu mah norak banget. Kalau sedih ngomong begitu ceng. Nggak apa. Emang apa sih neng? Emang emak netein saya emak. Pertanyaan yang gak pantas. Emaknya pelah. Habis bulan Maulid anak gua sinting begini. Mak, jawab ngapa mak? Emang mak itu deh. Terpaksa emaknya jawab. Apa kata emaknya? Begitu tegas emaknya jawab. Iya. Gua netek lu neng. 2 tahun gua netek. Bukan lu, ayo gua netek. Bapak lu seseletek. Apa bau belakang lu pak? Sebelah bapak lu. Lu pakai nanya begitu emang apa? Apa pada sengklek lu gua ini. Awak gua kuruk disedotin kayak lu pada. Lu ngomong gitu emang apa neng? Maafin saya ya mak, redoin saya mak, halalin mak. Maksud saya begini mak, mumpung mak hidup kene, ini kesempatan buat saya, pengen balas jasa mak. Tapi mak pengen netek mak, ayo mau netek mak. Kira-kiranya emaknya mau apa kagak? Ketemunya najis, gua netek. Nah, saudara, 3 golongan umat Nabi yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, boro-boro mendapat syafaat, menatap wajah Nabi pun tidak boleh. Yang pertama, akul walidaini, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu saudara, mudah-mudahan kita semua ini dijadikan oleh Allah menjadi anak yang berbakti terhadap kedua orang tua kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini sajalah sampai ke netek saja ya. Karena saya ada acara di sini ya, pengajian anak-anak santri. Ini saja yang bisa saya omongin sampai ke netek. Mudah-mudahan netek
para ulama, para kiai, cap desa, maafin saya ya. Pak, maafin saya semuanya, guru-guru maafin saya. Cek, maafin saya ini. Oh, maafin saya Tom. Oh iya panitia, maafin saya mau makan dulu ya. Jangan dulu. Ini salah. Itu hidup dulu ya. Sampai nawarin makan. Put masuk Pak wadah makanan, ambil ya cek. Yang bagusnya bang, ambil yang bagusnya Pak. Tendang deh jauh-jauh yang jeleknya. Untuk doa kita serahkan kepada guru kita. Put masuk Pak wadah makanan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.